Ada yang namanya adab daripada ilmu. Dengan cara dilemparkan. Dimasukkanlah ke dalam botol. Cara-cara yang tidak bijaksana. Buka kunci pada diri sendiri. Dikembalikan ke alamnya. Kan ke tubuh binatang. Dipindahkan, dibuang ke tubuh binatang. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan selanjutnya untuk tema bahasan kita, untuk obrolan kita sekarang ini kita akan membahas adabnya membuang jin. Cara yang baik membuang jin. Apakah kita membuang jin? Ada cara yang baik, harus dengan cara yang baik. Apakah kita membuang jin harus pakai adab? Apakah ada adabnya? Kita hidup di alam dunia ini. Kita adalah makhluk Tuhan. Nah, kita di alam dunia ini, kita makhluk harus punya akhlak, harus punya huluk, harus punya akhlak. Akhlak yang baik terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuhan, dan juga terhadap makhluk-makhluk gaib. Nah, kita harus punya akhlak. Dan kita hidup di alam dunia ini, menjalani kehidupan di alam dunia ini, di dalam segala bidang, di dalam segi kehidupan, itu ada ilmunya, ada disiplin ilmu. Di atas ilmu, ada yang namanya adab daripada ilmu. Apabila kita menjalankan atau mempraktekkan sebuah keilmuan, tidak dengan adabnya ilmu, maka akan mengurangi keutamaan. Bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Satu contoh, misalkan ada seseorang yang sudah memahami, yang sudah menguasai ilmu tentang sodaqoh. Ketika orang tersebut memberi ke orang lain, ketika mempraktekkan sodaqoh, cara memberinya adalah dengan cara dilemparkan. Nah, itu tentunya mempraktekkan ilmu sodaqoh tidak menggunakan, tidak memakai adabnya ilmu. Nanti akan mengurangi keutamaan, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Begitu juga kita di dalam mengusir jin, di dalam mengeluarkan jin. Ada adabnya, ada cara yang baik, ada ilmunya. Dari mana kita manusia? Dari mana ke mana kita mengeluarkan jin, membuang jin? Bisa dari tubuh manusia, dikeluarkan dan dibuang atau diantarkan ke satu tempat. Bisa juga kita mengeluarkan jin, dibuang atau diantarkan ke satu tempat. Mengeluarkan jin dari tempat tertentu, misalkan dari tempat angker, dipindahkan ke suatu tempat lainnya. Selanjutnya bisa saja kita mengeluarkan jin dan membuangnya dari benda-benda ajimat, dari benda-benda pusaka. Dikeluarkan, dibuang atau diantarkan ke satu tempat. Mungkin kita pernah mendengar, melihat, bahkan pernah melakukan. Misalkan mengeluarkan jin dari tubuh manusia, mengeluarkan jin dari tempat-tempat angker, mengeluarkan jin dari jimat-jimat atau benda-benda pusaka. Dimasukkanlah ke dalam botol dan dibuangnya ke sembarang tempat.
Apakah itu cara yang baik? Apakah itu adabnya membuang jin? Tentu itu adalah cara-cara yang tidak bijaksana. Itu tidak dengan adabnya kita membuang jin. Bahkan ada orang membuang jin dipindahkan ke binatang. Itu juga tidak bijaksana. Nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Ada juga yang membuang jin, disimpannya di sembarang tempat, di kampung sebelah, di pohon itu. Nah, itu juga tidak bijaksana, nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Lantas bagaimana adabnya membuang jin? Cara yang baik membuang jin. Kemana jin itu seharusnya diantarkan, dibuang? Kita ambil satu perumpamaan. Kita ambil sebuah analogi. Apabila ada harimau datang ke kampung kita dari hutan, nah itu nanti akan mengganggu kepada kita, kepada binatang yang ada di kampung kita, kepada lingkungan kita juga. Nah, bagaimana cara mengatasinya, cara mengusirnya harimau itu supaya kita aman semuanya? Apakah harus diracun? Apakah harus diusir ke kampung sebelah? Nah, itu tentunya cara-cara yang tidak bijaksana. Cara yang baik, cara yang bijaksana adalah mendatangkan orang yang ahli, mendatangkan orang yang punya ilmunya. Nanti oleh orang yang ahli, orang yang mempunyai ilmunya, harimau itu ditangkap dengan cara yang baik. Kemudian harimau itu diantarkan ke habitatnya harimau, yaitu ke hutan. Nah, itu adabnya kita membuang harimau, adabnya mengantarkan harimau. Jadi aman untuk semuanya, aman untuk kita, aman untuk orang lain, aman untuk lingkungan kita, aman juga untuk harimau yang dibuang, yang diantarkan tadi. Itu perumpamaannya. Nah, begitu juga kita mengantarkan jin, membuang jin juga harus dengan cara yang baik, harus juga dengan adab yang baik. Nah, kita ambil contoh juga, misalkan ada seseorang, seumpama juru sembuh misalkan, dia mengeluarkan jin dari tubuh seseorang, misalkan dari pasiennya, bisa karena diguna-guna, bisa karena kesurupan, bisa karena mempelajari ilmu yang membahayakan. Cara mengeluarkan yang baik adalah yang ke satu, buka kunci pada diri sendiri. Yang kedua, buka kunci pada tubuh pasien. Yang ketiga, baru jin itu diambil atau dikeluarkan. Yang keempat, tubuh pasiennya itu dikasih energi yang positif. Kemudian tubuh pasiennya itu, yang kelima baru dikunci. Nah, yang keenam, baru jin yang ada pada tubuh orang itu yang sudah dikeluarkan tadi dikembalikan ke alamnya jin, ke habitatnya jin. Itu jadi aman nantinya untuk yang menyembuhkan, untuk pasiennya, untuk orang lain dan lingkungannya. Nah, bagaimana cara membuang atau cara mengantarkan jin ke alamnya? Semakin luas pengetahuan kita, maka kita semakin mudah melakukan segala sesuatu. Begitu juga di dalam kita mengantarkan jin ke alam jin, nah bisa kita sambil duduk, kita bisa mengantarkan jin ke alamnya. Akan tetapi di dalam video ini, di dalam obrolan sekarang ini, tidak saya praktekkan bagaimana contohnya mengantarkan jin sambil duduk. Nah, itu adalah cara mengantarkan jin, cara membuang jin dengan cara yang baik, dengan adabnya. Nah, baru setelah jin itu diantarkan ke alamnya jin, tutup kunci penutup untuk diri
yang menyembuhkannya tadi. Jadi seperti itu, jadi akan selamat untuk yang mengobati, untuk pasien dan untuk orang lain. Jadi jin itu diantarkan ke alamnya jin kepada habitatnya jin, jangan dimasukkan ke dalam botol. Jangan dibuang sembarang tempat. Jangan juga dipindahkan ke tubuh binatang, dibuang ke tubuh binatang, apalagi ke tubuh manusia. Nanti akan berbahaya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan juga jangan dibuang di sembarang tempat, misalkan di kayu, di batu, dan lain-lainnya, di kampung sebelah. Itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Jadi kita hidup di alam dunia ini harus punya akhlak, harus punya huluk akhlak yang baik terhadap sesama makhluk. Dan kita di dalam segala sesuatu bidang kehidupan, ada ilmunya, ada adabnya ilmu. Apabila kita melakukan sesuatu, mempraktekkan suatu ilmu, tidak menggunakan adabnya ilmu, nah maka akan mengurangi keutamaan. Bisa juga menimbulkan nantinya hal-hal yang tidak baik. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini, adab membuang jin, cara yang baik membuang jin. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam video yang berikutnya, di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.